Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan menyertai Anda semua, amin. Sebelum saya memberikan materi kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe agar saya nanti akan selalu membuat konten-konten tentang pembelajaran IPA kelas 9 dan kelas 8. Insya Allah akan lebih semangat lagi. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi loncengnya. Baiklah, kita mulai saja kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi. Di sini yang pertama, subbab pertama adalah pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Bahwa kita tahu setiap wilayah di belahan bumi itu akan mengalami perubahan musim setiap tahunnya. Perubahan musim di bumi berdampak pada kehidupan makhluk hidup, termasuk di antaranya hewan. Hewan yang hidup di darat, air, dan udara melakukan perpindahan tempat pada musim tertentu untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, perpindahan tempat yang dimaksud ini dikenal dengan migrasi. Jadi, migrasi itu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini yang dinamakan migrasi. Migrasi dilakukan hewan melalui jalur yang hampir sama pada setiap tahunnya. Beberapa hewan yang sering melakukan migrasi adalah burung, ikan salmon, ikan paus, dan masih banyak lagi yang melakukan migrasi. Kehidupan makhluk hidup di bumi dipengaruhi oleh medan magnet. Apa itu medan magnet? Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena itu dinamakan biomagnetik. Hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Selain itu, medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, mempermudah upaya mencari mangsa, atau menghindari musuh. Tahukah kamu hewan apa saja yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi? Yang pertama adalah migrasi burung. Beberapa jenis burung, misal burung elang, burung layang-layang, melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Pemanfaatan medan magnet bumi juga digunakan oleh burung merpati pos. Karena kita tahu pada zaman dahulu burung merpati sering dimanfaatkan sebagai kurir surat. Bagaimana cara merpati untuk mengetahui arah pulang? Ternyata merpati memanfaatkan medan magnet bumi sebagai penunjuk arah pulang. Hal ini ditunjukkan hasil penelitian Comel pada tahun 1974 yang memasang magnet di kepala burung merpati. Ternyata setelah dipasang magnet pada kepalanya, burung merpati tiba-tiba kehilangan arah dan tidak mengetahui
jalan pulang. Kemudian yang kedua, migrasi pada ikan salmon. Salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan mil mengarungi lautan. Setiap tahun, ikan salmon akan bermigrasi dari Samudra Pasifik atau Atlantik ke sungai-sungai tempat ikan salmon dilahirkan. Perjalanan ikan salmon untuk bermigrasi bisa mencapai lebih dari 1000 kilometer. Penelitian dilakukan terhadap ikan salmon yang melewati Sungai Fraser di Kanada dan kembali lagi ke Sungai Fraser lagi setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini dikarenakan Sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon. Kemudian yang ketiga, migrasi yang dilakukan oleh penyu. Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasi sepanjang 12.900 km melewati Laut Sargasso, wilayah perairan Atlantik Utara. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali migrasi antara 5-10 tahun, dan penyu umumnya bermigrasi sendiri tanpa mengikuti penyu lain dan tidak seperti hewan lain yang umumnya bermigrasi secara berkelompok. Kita lihat video ini bahwa penyu dapat menentukan arah karena kemampuan magnetoreception. Magnetoreception adalah kemampuan yang dimiliki hewan dalam merasakan medan magnet sekitarnya. Magnetoreception juga dimiliki oleh burung, ikan salmon, kepiting, dan juga anjing. Dengan magnetoreception inilah hewan-hewan tertentu dapat merasakan medan magnet dan memanfaatkannya sebagai kompas atau petunjuk arah. Seorang peneliti yang bernama Kenneth Lohman dari Universitas Carolina Utara mempelajari tingkah laku tokek atau penyu saat dihadapkan dengan medan magnet yang berbeda-beda. Peneliti tersebut meletakkan penyu ke dalam sebuah wadah air yang dikelilingi alat yang dapat menimbulkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan disesuaikan dengan medan magnet jalur migrasi penyu, yaitu wilayah Florida Utara, wilayah timur laut dekat Portugal. Hasil pengamatannya menunjukkan bahwa penyu mengikuti jalur migrasi yang diberikan. Ketika penyu mendeteksi medan magnet yang mirip dengan dengan medan magnet wilayah dekat Portugal, penyu akan berenang menuju selatan ke arah Portugal. Pergerakan penyu dalam mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Kemudian yang keempat, bahwa hewan yang bermigrasi dengan dibantu oleh medan magnet itu adalah migrasi lobster duri. Peneliti yang sama, Kenneth Lohman, juga mengobservasi kemampuan lobster duri untuk mendeteksi medan magnet dengan cara meletakkan lobster duri ke dalam bak air yang dapat diatur medan magnetnya. Setiap medan magnet diubah, lobster duri akan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju arah kutub utara.
Hasil dari observasi tersebut membuktikan bahwa lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Dan yang kelima adalah magnet dalam tubuh bakteri. Dalam tubuh bakteri yang disebut dengan magnetotaktik bakteria terdapat organel atau komponen khusus yang disebut magnetosom. Magnetotaktik bakteria merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Beberapa jenis bakteri ini memiliki flagela yang berfungsi sebagai pendorong. Jenis bakteri ini ditemukan pertama kali oleh Richard P. Blackmore pada tahun 1975. Magnetosom tersusun atas senyawa magnetite Fe3O4 atau greigite F3S4 yang memiliki sifat kemagnetan jauh lebih kuat dibandingkan dengan magnet sintetik atau yang dibuat oleh manusia. Magnetosom dan senyawa yang terkandung di dalamnya masih terus diteliti dan diduga memiliki potensi besar untuk digunakan bidang kesehatan.